Sip, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video materi kali ini, yaitu untuk kuliah kimia pangan ya. Di pertemuan ke-11 ini, saya akan menjelaskan mengenai sisi kimiawi dari cita rasa dan juga pewarna makanan. Atau bisa dibilang dari food flavor. Ya, pewarna makanan secara umumnya. Apa saja sih sifat-sifat atau sisi kimianya dari food flavor tersebut? Itulah kira-kira inti dari video materi kali ini. Baiklah, seperti biasa, sebelum saya mulai materinya, saya akan berikan satu video singkat mengenai flavors chemistry. Ya, sumbernya dari Bite Size Science YouTube channel. Jadi ini mengenai chemistry mengenai flavor atau mengenai rasa pada makanan. Oke, kita tonton saja dulu. Oke, mari kita tonton. Why do people have different reactions to the same food? One person might love chocolate, while another person may find it too sweet. Some people love cheese, but others just think it's nasty. The reason for these differences is due in large part to the taste of food, but there are other factors too. The smell of food, its texture, its color, and its temperature also contribute to what's generally known as the flavor of food. The combination of all these factors tells us whether food is delicious, good, unpleasant, or downright disgusting. The flavor of food is due mostly to how it tastes and smells. When you eat, the most immediate sensation is taste, but you actually smell food as well. If you hold your nose while you eat, you'll notice that some foods will taste different. There are 5 taste sensations: sweet, bitter, sour, salty, and umami. Only recognized as a taste in 1985, umami is associated with savory foods, which includes meat and tomatoes. Smell is as important, if not more important, than taste. For instance, when people who have a head cold try to taste salsa and chips, they feel the textural crunch of the chips and the tingle of the hot peppers on their tongue, but they cannot taste the flavor-rich salsa with its onions, tomatoes, and peppers because they can't smell it. When we chew, aromas are released that activate our sense of smell by way of a special channel that connects the roof of the throat to the nose. If this channel is blocked, such as when our noses are stuffed up by a cold or flu, odors cannot reach sensory cells in the nose that are stimulated by smell, so we don't enjoy foods the same way. Without smell, foods tend to taste bland and have no flavor. A huge amount of chemical compounds contribute to the flavor of food. Chocolate, for instance, is a mixture of some 300 flavor compounds, and coffee beans contain more than 800 chemicals. Identifying these chemicals can help create a variety of artificial flavors that are used in nearly every food product out there, including potato chips, ice cream, chewing gum, and soft drinks. Chemists create artificial flavors from chemical compounds present in plants and animals. They use them in their natural state, or they process them to make new flavors. What's interesting is that we don't need all the flavor compounds in a given food to recreate its flavor. For instance, an orange contains 250 flavor chemicals, which all combine to create an orange flavor. But artificially flavored Tang, a powdered drink mix, has only 6 aromatic chemicals in its makeup, but it has a familiar orange-like taste. So we can get pretty close to proper orange flavors from just a few of its flavor chemicals. Artificial flavors get their characteristic odor from various compounds, especially esters, which are chemical compounds formed by the chemical reaction of an alcohol with a carboxylic acid. An alcohol is an organic compound with the general formula ROH, in which the R is a hydrocarbon group and the OH is a hydroxyl group. A carboxylic acid is a compound with the general formula RCOOH. For example, the formation of ethyl butanoate, one of the compounds that gives pineapple its flavor, is produced through the reaction of butanoic acid with ethanol. But wait a second, isn't ethanol the type of alcohol found in alcoholic beverages? That's true, but when it combines with the acid, it loses the characteristics of drinking alcohol. Likewise, acetic acid is the main component in vinegar, yet when it reacts with an alcohol, the flavor changes dramatically. When 2 compounds react to form a new compound, the properties of the new compound are not a simple combination of those original ones. They are completely different. If you use different alcohols and different acids, you obtain different flavors.
You can compare that to combining two colors of paint. When you combine red and yellow, you get orange. Similarly, when you combine pentanol with acetic acid, you get pentyl acetate, an ester that smells a lot like a banana. Flavor chemists combine many chemicals to achieve a desired scent. Day after day, they test different combinations before settling on the one that will achieve the desired result. But don't expect to get a tour of a flavor and fragrance factory anytime soon. Those flavor formulas are carefully guarded industry secrets. At major food companies, you have to work as an apprentice chemist for 7 years before even getting a peek at the flavor formulas behind the world's most popular foods. Oke, cukup jelas ya. Jadi itulah kira-kira intinya dari tiap makanan yang kita makan itu mengandung bahan kimia, terutama sampai dengan ratusan ya. Dan dari situlah kita bisa merasakan ya rasa dari makanan tersebut dan juga dari smell-nya, dari wangi-wangi atau baunya dari makanan tersebut. Itulah dua hal tersebut, rasa dan bau itulah yang menyebabkan kita dapat merasakan makanan tersebut seperti yang biasa kita makan gitu. Itu kira-kira inti dari video ini. Ya, sudah cukup jelas juga sebenarnya, tapi saya masuk ke materinya. Saya mulai pertama dari penyedap rasa. Jadi di sini saya mulai dari rasa dulu. Apa sih rasa itu? Rasa adalah by definition gabungan dari semua perasaan yang terdapat di mulut, termasuk mouthfeel utamanya. Apakah itu kasar licin, lunak liat ataupun cair kental. Itu kira-kira yang masuk ke dalam rasa di sini. Nah, penyedap rasa dan aroma dan penguat rasa itu didefinisikan sebagai berikut. Itu adalah masuk ke zat aditif atau bahan tambahan makanan yang dapat memberikan, menambah, atau mempertegas rasa dan aroma bahan pangan. Itulah kira-kira fungsi utama dari penyedap rasa ini, yang biasanya digunakan untuk makanan untuk memberikan rasa ataupun bau yang khas dari makanan tersebut. Gitu. Nah, berikutnya saya akan masuk ke mouthfeel-nya ini. Jadi mouthfeel itu apa sih? Saya akan bahas secara detail ya. Ada beberapa slide di sini. Yang pertama, saya akan bahas dari apa itu mouthfeel. Jadi mouthfeel itu adalah suatu perasaan atau timbulnya perasaan seseorang setelah menelan suatu makanan. Feelingnya seperti apa? Itulah kira-kira namanya mouthfeel. Jadi bahan makanan itu memiliki suatu sifat yang merangsang syaraf perasa di bawah kulit muka, lidah, maupun gigi, sehingga akan menimbulkan perasaan tertentu. Misalnya, bau amonia, itu kan baunya tajam banget ya. Dia akan menimbulkan perasaan bahwa bau itu menusuk. Lalu misalnya rempah-rempah, itu juga menimbulkan kesannya pedas, permen dengan rasa mentol menimbulkan kesan dingin. Jadi memberikan kesan tertentu dari suatu makanan dari aromanya gitu, dari bau-baunya tersebut. Itu misalnya untuk mouthfeel ini dan ya apabila sudah masuk di dalam mulut kita setelah menelan suatu makanan. Lalu yang akan saya bahas dari mouthfeel adalah dari sini, bahwa tekstur dan konsistensi itu akan mempengaruhi cita rasa dari suatu makanan, di mana ada perubahan tekstur ataupun viskositas dari bahan tersebut, itu bisa merubah rasa dan bau yang timbul. Kenapa? Karena dapat mempengaruhi kecepatan timbulnya rangsangan terhadap sel reseptor olfaktori dan kelenjar air liurnya. Jadi pengaruh ya, apakah ada perubahan teksturnya ataupun viskositas kekentalan dari bahan makanan tersebut. Rasa dan baunya bisa berpengaruh terhadap makanan tersebut. Nah, semakin kental bahan, maka penerimaan terhadap intensitas rasa, bau, dan cita rasa akan semakin berkurang gitu. Sedangkan adanya penambahan zat pengental seperti misalnya CMC itu bisa mengurangi rasa asam sitrat, rasa pahit kafein atau rasa manis sukrosa dan juga dapat meningkatkan rasa asin NaCl dan rasa manis sakarin. Itu kira-kira pengaruhnya dari perubahan tekstur dan juga konsistensi dari bahan makanan tersebut. Terakhir adalah, nah ini, awalnya bahan penyedap itu atau penyedap rasa food flavors ini berasal dari bahan-bahan alami, mulai dari bumbu, herbal, minyak esensial, ekstrak tanaman dan hewan, dan oleo resin. Nah, tapi saat ini sudah banyak sekali bahan penyedap yang sintesis atau dibuat di lab. Jadi ini merupakan komponen atau zat yang dibuat menyerupai flavor penyedap alami. Jadi bukan bahan alami tapi yang mirip-mirip seperti bau dan rasanya seperti penyedap alami. Itulah namanya bahan penyedap sintesis. Contohnya, ada misalnya aroma kopi. Itu sebenarnya dari zat alpha furfular mercaptan. Atau ada aroma bawang. Itu dari
dialil trisulfida. Di video sebelumnya juga sudah dijelaskan ya bahwa berbagai macam kombinasi senyawa kimia itu bisa memberikan khususnya senyawa ester ya yang memberikan aroma dan rasa tertentu yang mirip-mirip seperti yang sering kita cium di bau makanan yang aslinya gitu. Contohnya ya seperti pisang gitu. Itu dari itu bisa dibuat secara sintesis. Pisang, jeruk itu semuanya eh, nggak mesti alami lagi tapi sekarang bisa dibuat secara sintesis. Itu kira-kira perkembangan bahan bahan penyedap rasa yang sintesis saat ini. Nah, berikutnya saya akan bahas substansi rasa. Jadi, kalau secara utamanya itu ada 4 rasa yang utama di lidah kita ya. Walaupun tadi video tadi ada 5 yaitu umami, itu adalah rasa gurih yang tidak bisa dideskripsikan di lidah kita. Tapi yang bisa dideskripsikan di lidah itu ada 4, yaitu ada manis, itu ada di ujung lidah kita, asam di kedua tepi lidah, asin di kedua tepi dan di ujung lidah, dua-duanya ya. Dan terakhir ada rasa pahit, itu ada di pangkal atau belakang lidah kita. Itu kira-kira spot-spot di mana kita bisa merasakan 4 rasa ini, manis, asam, asin, dan pahit ini. Nah, rasa makanan itu bisa terasa apabila bahan penimbul rasa berupa cairan atau terlarut dalam air liur dan kontak dengan kuncup pencicip. Jadi kalau bahan makanan ini terlarut dalam air liur atau ada kontak dengan kuncup pencicip kita, taste bud kita gitu. Barulah kita bisa merasakan 4 rasa ini plus rasa yang kelima tadi umami gitu. Tapi selain ada 4 ini, selain 5 ini ya sebenarnya ya, ada sensasi rasa yang non spesifik. Jadi misalnya seperti astringensi. Ini adalah persepsi seperti perasaan kering dalam mulut, jadi kerasa kesat gitu, mengerut pada jaringan dalam mulut. Contohnya biasanya ada tanin atau polifenol. Itu biasanya berasosiasi dengan protein dari saliva mulut. Tanin ini juga biasanya ada di dalam teh ya. Jadi kalau misalnya kita minum teh, ada rasa seperti ya aftertaste-nya itu kering atau kesat-kesat gitu dalam mulut. Itu kira-kira astringensi. Yang kedua, pungensi. Itu misalnya pedas. Jadi pedas itu masuk ke dalam rasa tapi bukan rasa utama, jadi bukan manis, asam, asin, pahit. Pedas itu lebih ke arah rasa yang non spesifik, di mana apakah kita merasakan panas di lidah, lalu pedas dan sensasi tersengat biasanya kalau kepanasan atau kepedasan, itu biasanya ditemukan pada beberapa rempah dan sayuran, contohnya cabai, merica, dan lain-lain. Apabila kita merasakan ketiga ini, panas, pedas, dan tersengat, itu namanya sensasi pungensi. Oke. Senyawa yang berperannya apa? Misalnya ini, capsaicinoids, capsaicin, piperin, gingerol, dan lain-lain. Itu yang menyebabkan kita merasa pedas, panas, dan juga tersengat di lidah kita gitu. Ada juga sebenarnya rasa yang cooling-cooling gitu, seperti rasa ya seperti kita makan permen mentol, itu ada rasa sensasi dingin dalam mulut. Itu juga masuk sebenarnya dalam rasa non spesifik. Tidak termasuk dalam manis, asam, asin, pahit, tapi masuk ke dalam rasa yang non spesifik. Jadi merasakan rasa cooling sensation gitu. Oke. Itu kira-kira rasa-rasa lain selain rasa utama atau rasa non spesifiknya. Nah, baru saya masuk ke materi kita itu food flavor atau perasa makanan. Jadi flavor itu sendiri adalah gabungan sensasi atau persepsi yang ditimbulkan oleh keseluruhan indera. Apakah itu bau, rasa, penglihatan, rabaan, dan pendengaran ketika kita mengkonsumsi suatu makanan. Sedangkan by definition oleh ahli cita rasa, persatuan ahli cita rasa, flavor adalah substansi di mana mungkin ada sejumlah bahan kimia tunggal atau campuran di dalamnya yang disintesis dari bahan-bahan alami yang kegunaan utamanya adalah untuk memenuhi semua bagian yang berpengaruh pada makanan apapun atau produk-produk lainnya. Itu kira-kira definisi mengenai food flavor ini. Intinya itu adalah segala sesuatu yang kita rasakan pada saat kita mengkonsumsi suatu makanan. Itu kira-kira food flavor ini. Nah, food flavor itu memiliki sifat khas. Contoh, itu ada 4 ini, yaitu terdiri dari banyak komponen. Seperti tadi misalnya kopi adalah 800 komponen food flavor ya yang membentuk rasa dan bau khas kopi tersebut itu. Lalu food flavor ini merupakan komponen yang sifatnya minor, tidak memiliki gizi dan juga hanya mempengaruhi indera kita dalam konsentrasi yang rendah gitu.
Lalu ini juga mempunyai spesifikasi yang tinggi terhadap konfigurasi molekulnya dan cenderung labil atau tidak tahan panas. Jadi lebih mudah rusak atau berubah struktur teksturnya apabila terkena panas. Itu kira-kira sifat khas dari flavor pada makanan ini. Nah, baru kita masuk ke ya utamanya adalah penguat rasa atau flavor enhancer. Di mana ini adalah zat aditif atau bahan-bahan tambahan yang dapat meningkatkan rasa enak, di mana dalam ini menambah rasa aslinya atau menekan rasa yang tidak diinginkan dari suatu bahan makanan. Padahal bagian itu sendiri tidak atau hanya sedikit mempunyai cita rasanya. Contoh yang paling jelasnya adalah MSG, monosodium glutamat, atau bahasa lainnya vetsin, atau mungkin sekarang lebih dikenal sebagai micin gitu ya. Ini rumus monosodium glutamat seperti ini yang biasa digunakan untuk menambahkan rasa pada suatu makanan. Sehingga makanan itu bisa menjadi lebih enak, tapi tentu saja harus dengan batas-batas atau regulasi yang sudah ada diatur, oleh undang-undang ya. Jadi tidak boleh sembarangan dalam penggunaan penguat rasa ini, karena apabila berlebihan, MSG dapat menimbulkan efek negatif terutama ke dalam, tubuh kita gitu. Itu kira-kira yang mesti diingat dalam food flavor ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.